Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, eh, tentunya di pemenuhan tugas mata kuliah jaringan komputer pada program studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya semester 4 ya kali ini. Materi yang dibahas adalah standarisasi jaringan komputer seperti yang ada pada judul ini, standarisasi jaringan komputer. Eh, kita mulai pada pengertian, yaitu seperti yang tertera, yaitu standarisasi jaringan komputer adalah proses menetapkan aturan dan protokol yang menjadi pedoman untuk menghubungkan dan melakukan komunikasi antar komputer. Uh, Hal ini penting agar semua perangkat dapat saling berkomunikasi secara efisien dan aman. Jadi jaringan komputer itu pasti ada regulasi dan protokol-protokolnya. Untuk selebihnya mari kita bahas lebih lanjut. Apa sih tujuan standarisasi jaringan komputer? Uh, Standarisasi jaringan komputer itu bertujuan untuk menciptakan interoperabilitas yang lebih baik antara perangkat, aplikasi, dan sistem. Jadi langkah ini memastikan bahwa semua perangkat dapat saling komunikasi dengan lancar tanpa ada hambatan sehingga meningkatkan efisiensi operasional di lebih cepat dan lebih hemat, jadi efektif dan efisien. Kemudian manfaat standarisasi jaringan komputer. Apa saja manfaat-manfaat standarisasi itu? Kenapa kok harus ada standarisasi? Uh, Antara lain yaitu agar efisiensi operasional, terus ada interoperabilitas sistem, kemudian keamanan data juga, kemudian fleksibilitas dan sebagainya. Mari kita bahas satu persatu. Di efisiensi operasional, standarisasi jaringan komputer membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi kompleksitas dan kebingungan dan pengelolaan jaringan. Jadi eh, dengan menggunakan standarisasi jaringan, kita itu dapat meningkatkan efisiensi operasional, atau eh, kata lain itu lebih mudah lah, tidak terlalu rumit ketika kita menggunakan standarisasi jaringan. Jadi semua itu terstruktur, jadi untuk perbaikan dan lain-lain jadi lebih efisien. Kemudian interoperabilitas sistem, yaitu standarisasi memungkinkan sistem-sistem yang berbeda untuk saling berkomunikasi tanpa hambatan, memfasilitasi pertukaran data secara efisien. Jadi interoperabilitas itu menjadikan sistem-sistem yang berbeda atau perangkat-perangkat yang berbeda itu dapat saling terhubung dan berkomunikasi lebih cepat dan dapat terukur uh, apa transfer datanya seperti itu. Kemudian ada di ini keamanan data yang mana standarisasi dapat meningkatkan keamanan data dengan menerapkan protokol yang konsisten dan teknologi keamanan yang terstandar. Jadi namanya juga standarisasi, jadi pasti ada standar keamanan, standar protokol yang dilakukan sehingga uh, ketika jaringan penyusunan jaringan sudah terstruktur, maka keamanan juga pasti lebih naik tingkatannya. Jadi dengan kata lain, uh, berbanding lurus, ketika struktur bagus, keamanan juga pasti bagus. Kemudian fleksibilitas dan skalabilitas. Mungkin kan fleksibilitas dan skalabilitas dalam pengembangan pengelolaan jaringan komputer mempersiapkan untuk pertumbuhan masa depan. Jadi ketika kita menggunakan standarisasi, maka kita uh, fleksibilitas dan skalabilitas. Maksudnya fleksibel dan uh, skala scalable, maksudnya fleksibel itu nanti kita bisa mendevelop lagi, mengembangkan lagi dalam jaringan itu. Ketika jaringan sudah terstruktur, maka untuk membangun menambahkan jaringan-jaringan itu juga lebih mudah, jadi lebih fleksibel. Kemudian skalabilitas,
skalabilitasnya nanti ke masa depan itu lebih luas, lebih besar juga ketika kita menggunakan standarisasi jaringan. Kemudian standar yang digunakan dalam jaringan komputer yang pertama ada IEEE 802.11, standar yang mengatur protokol dan lapisan fisik untuk jaringan WLAN. Kemudian ada yang kedua ada IEEE 802.3, standar yang menetapkan spesifikasi teknis untuk teknologi Ethernet. Kemudian ada IPv6, standar yang ditujukan untuk menggantikan IPv4 dalam penyebaran layanan internet. Kemudian proses implementasi standarisasi jaringan komputer. Yang pertama itu ada perencanaan implementasi, pelaksanaan implementasi, kemudian pengujian dan pemecahan masalah. Jadi prosesnya ada 3. Yang pertama di perencanaan, kita merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan standar jaringan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pesan perangkat keras dan lunak yang memenuhi standar yang ditetapkan untuk jaringan komputer. Kemudian ada pelaksanaan implementasi, yaitu menetapkan standar-standar yang ada dalam konfigurasi jaringan, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak, hardware dan softwarenya itu. Kemudian dipastikan juga semua tim terlibat dalam proses implementasi ini dan mematuhi standar-standar yang diterapkan. Jadi yang pertama kita merencanakan sistemnya, strukturnya, kemudian kita implementasikan, kita laksanakan bersama tim beserta hardware dan softwarenya juga harus kompatibel. Kemudian pengujian dan pemecahan masalah. Lakukan pengujian kesesuaian jaringan berdasarkan standar yang telah diimplementasikan. Siapkan tim yang siap tanggap untuk mengatasi masalah yang mungkin terjadi selama proses implementasi. Jadi ketika setelah diinstal atau diimplementasikan, pasti akan ada yang namanya masalah. Jadi di proses pengujian masalah ini, diharapkan tim itu dapat segera dapat solve ketika ada masalah-masalah terkait konfigurasi atau lain-lain terkait jaringan tersebut. Kemudian tantangan dalam implementasi standarisasi jaringan komputer, kompleksitas perangkat dan protokol, berbagai jenis perangkat dan protokol dalam jaringan. Yang pertama ada kompleksitas perangkat dan protokol, yaitu berbagai jenis perangkat dan protokol dalam jaringan membuat implementasi standar menjadi lebih rumit. Itu salah satunya. Kemudian ada lagi kebutuhan, biaya dan sumber daya. Mengadopsi standar memerlukan investasi finansial dan sumber daya manusia yang cukup. Jadi kita menggunakan standar itu yang saya sebutkan tadi, banyak kelebihan-kelebihan itu tentu tetap makan biaya dan tenaga manusia juga yang lebih dari yang tidak menggunakan standar. Namun dengan adanya standar kan diharapkan lebih baik. Kemudian ada kompatibilitas dan upgrade, yaitu mengintegrasikan standar baru dengan infrastruktur yang sudah ada dan memastikan kompatibilitas dengan upgrade yang merupakan tantangan utama itu tadi. Kemudian evaluasi dan pemantauan standarisasi jaringan komputer. Dalam kait evaluasi dan pemantauan yang ada 3 poin. Yang pertama yaitu evaluasi, kemudian pemantauan proaktif, kemudian pengendalian kualitas. Yang pertama, evaluasi itu dilakukan dengan mengukur kinerja jaringan, kepatuhan standar dan tingkat kesesuaian dengan kebutuhan. Kemudian
pantauan proaktif, yaitu pemantauan yang dilaksanakan terus-menerus untuk mendeteksi perubahan dalam tata kelola jaringan sebelum masalah itu terjadi. Jadi sebelum masalah terjadi itu kita sudah pantau ada kendala apa yang kiranya dapat menciptakan sebuah masalah-masalah jaringan. Jadi kita siapkan payung sebelum hujan, kata lainnya. Kemudian ada pengendalian kualitas, yaitu validasi kepatuhan, penilaian perubahan, dan peningkatan keberlanjutan yang dilakukan dalam proses evaluasi dan pemantauan tadi. Jadi lebih dipantau lebih ketat lagi. Kemudian contoh-contoh implementasi standarisasi jaringan, yaitu yang pertama ada LAN yang sering kita ketahui, yaitu Local Area Network, atau bahasa Indonesianya adalah jaringan area lokal. Biasanya ini digunakan di lab atau kantor-kantor, itu biasanya menggunakan LAN, Local Area Network. Implementasi standarisasi jaringan komputer terlihat dalam LAN kantor modern dengan koneksi yang cepat dan efisien. Kemudian ada protokol keamanan SSL atau TLS, yaitu standar keamanan yang digunakan dalam implementasi jaringan komputer dengan protokol SSL or TLS pada situs web dan aplikasi. Kemudian ada manajemen jaringan yang terpadu, yaitu implementasi standar yang dapat dilihat dalam sistem manajemen jaringan untuk integrasi pengelolaan yang efektif. Kita lanjut ke kesimpulan tentang standarisasi jaringan komputer. Kita ibaratkan kita ibaratkan sebuah piramid yang di ujung, yaitu penerapan standar meningkatkan keandalan jaringan, kemudian penggunaan riset memastikan perangkat yang sesuai perkembangan teknologi, kemudian keamanan data, menjaga kerahasiaan dan integritas informasi. Jadi yang paling pokok adalah keamanan data, kemudian penggunaan riset, kemudian penerapan standar. Jadi urutannya seperti itu. Yang terakhir yaitu referensi dan sumber informasi. Mohon maaf ini kurang pas saya buatnya. Yang pertama ada buku pedoman teknis, yaitu buku-buku standar-standar teknis yang banyak dijumpai di toko-toko buku mungkin atau perpustakaan tentang standarisasi jaringan. Kemudian ada situs web resmi, banyak situs-situs web resmi yang mendokumentasikan standarisasi jaringan atau membuat tutor. Kemudian ada forum diskusi online, biasanya ini ada di webinar, seminar-seminar, kemudian ada di bootcamp. Ini biasanya ada forum diskusi online atau kelas online, kursus, itu biasanya ada diskusi online. Di situ biasanya ada admin yang akan menjelaskan juga, kita bisa share-share tentang pengetahuan. Kemudian ada buku referensi jaringan, jadi buku-buku tentang standarisasi jaringan dan yang lain. Mungkin itu saja materi pada kali ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.